Simak video sampai akhir, jangan lupa subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, Allahumma amin. Ya guys ya, kembali lagi di channel tuntunan dan tontonan emak-emak gosip 5 derajat Celcius dinginnya kebangetan. Kali ini 5 derajat Celcius akan melanjutkan sequel film animasi terkenal Jepang Naruto The Movie. Tak lain dan tak bukan ialah Naruto The Movie 2 Legend of the Stone of Jell-O tahun 2005. Buat kalian yang belum nonton video alur cerita film Naruto The Movie 1 Ninja Clash in the Land of Snow tahun 2004 bisa klik link di deskripsi video. Naruto The Movie Legend of the Stone of Jell-O adalah sebuah film animasi Jepang tahun 2005 yang didasarkan dari seri manga dan anime Naruto karya Masashi Kishimoto. Film ini diproduksi oleh studio Pierrot dan dirilis di Jepang tanggal 6 Agustus 2005. Film yang disutradarai oleh Hirotsugu Kawasaki dan ditulis oleh Yuka Miyata ini mendapatkan pendapatan kotor sebesar 11,3 juta US dollar. Naruto The Movie Legend of the Stone of Jell-O menceritakan petualangan Naruto, Sakura, dan Shikamaru dalam membantu kakek tua Kahiko untuk mempertahankan batu Jell-O yang mempunyai kekuatan luar biasa dari orang-orang jahat. Dalam Naruto The Movie 2 Legend of the Stone of Jell-O, peran Sasuke digantikan oleh Shikamaru karena Sasuke kabur dari desa Konoha untuk mendapatkan kekuatan yang luar biasa dari Orochimaru. Oke lah, nggak usah basa-basi lagi, masuk ke video alur cerita film Naruto The Movie Legend of the Stone of Jell-O. Namun sebelumnya masuk dulu ke intronya, dinginnya kebangetan. You know I came through. You know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. Nowadays I cannot lay low. I cannot lay low. Yeah, I cannot lay low. You know I came through with the fuego. You know I came through with the fuego. You know I came through with the hot shit. Talk of the town, I'm a topic. This young is so fly like a cockpit. If I ain't the party, it's not lit. Stop all the talking, I'm popping. But to be honest, this shit is not shocking. I wanna be rich. Scene dibuka dengan peperangan antara robot dan shinobi Tsunagakure di tepian pantai. Lalu Gaara datang membuat para robot pergi kabur karena ketakutan. Kemudian tiba-tiba serangan bom dilancarkan dari sebuah kapal di tengah laut membuat para shinobi Tsunagakure kewalahan dan film pun dimulai. Scene berpindah pada Naruto, Sakura, dan Shikamaru yang sedang menjalankan misi menangkap seekor hewan langka seperti musang di daerah hutan. Hewan tersebut berhasil masuk ke dalam salah satu perangkap mereka. Namun hewan tersebut berhasil mencakar wajah Naruto dan kembali kabur. Lalu Naruto berhasil menangkapnya kembali, namun ia malah terjebak ke dalam perangkapnya sendiri. Ketika hendak mengembalikan hewan tersebut pada pemiliknya, Naruto ceroboh karena ia hampir jatuh ke jurang karena jembatannya sangat rapuh. Lalu ketika hampir sampai, Sakura dan Naruto diserang oleh robot yang ada di awal scene tadi. Mereka berdua berusaha mengalahkan para robot tersebut dengan berbagai jutsu ninja. Setelah mengalahkan para robot, tiba-tiba seseorang datang menggunakan jubah besi bernama Temujin. Lalu Naruto langsung menyerangnya menggunakan Kage Bunshin, namun Temujin dengan mudah mengalahkan Kage Bunshin milik Naruto. Kemudian Naruto mengeluarkan Taju Kage Bunshin untuk menyerang Temujin kembali. Namun mereka semua berhasil dikalahkan dengan mudah oleh Temujin. Tapi Naruto tidak menyerah. Ia mengeluarkan Rasengan yang membuat mereka berdua terjatuh ke dalam jurang.
Kemudian Shikamaru dan Sakura melihat benda besar aneh yang merusak tebing. Lalu scene berpindah pada Naruto bersama Temujin yang sedang dirawat di sebuah gubuk oleh beberapa warga yang menolongnya di sungai. Mereka berdua diselamatkan oleh Kahiko, ketua suku yang sering bepergian ke berbagai desa. Tiba-tiba Temujin tersadar. Naruto langsung menanyakan kenapa ia menyerangnya. Namun Temujin tidak menjawab pertanyaan dari Naruto. Ternyata hewan tersebut milik Kahiko bernama Nerugui. Di sisi lain, Sakura dan Shikamaru masih mengamati benda besar aneh tersebut yang di dalamnya berisi banyak robot di awal scene tadi. Lalu Naruto beserta rombongan Kahiko berjalan menuju sebuah desa. Mereka beristirahat di sebuah bukit. Lalu Naruto menanyakan kembali pada Temujin kenapa ia menyerangnya. Namun Temujin kembali tidak menjawab pertanyaan dari Naruto. Diam-diam Temujin melarikan diri, namun ia melihat ada anak yang hendak jatuh dari pohon. Lalu Temujin menolongnya dan pergi. Scene berpindah pada Shikamaru yang sedang menginvestigasi tempat aneh tersebut. Lalu ia menemukan laboratorium berisi banyak anak manusia. Juga 2 orang wanita memakai pelindung baja bernama Ranke dan Kamira. Sedangkan Sakura mencari keberadaan Naruto di tepian sungai. Kemudian Naruto menyusul Temujin untuk membawa Nerugui yang ternyata ikut bersama Temujin. Naruto terkejut melihat bangunan besar di hadapannya. Lalu Temujin hendak membawa Naruto kepada pemimpin Temujin bernama Haido. Temujin membawa Naruto ke ruangan Haido. Lalu Haido menjelaskan pada Naruto bahwa ia akan mendirikan negeri bernama Utopia yang mana tidak ada peperangan di dalamnya. Kemudian Naruto diajak untuk membantu mendirikan negeri damai Utopia. Namun ia menolaknya karena Naruto ingin menjadi seorang Hokage di desa Konoha. Lalu Temujin pergi untuk melihat situasi buruk di tepian pantai disusul Naruto. Setelah masuk ke dalam suatu ruangan, Naruto melihat banyak mayat bergeletakan. Lalu tiba-tiba boneka Kugutsu Kankuro menyerang Temujin, namun ia berhasil melepaskannya. Kemudian Ranke dan Kamira datang hendak membantu Temujin. Gaara langsung menyerang Ranke sedangkan Naruto hendak melawan Temujin. Lalu Kankuro melawan Kamira. Tak disangka Kankuro terjebak dalam genjutsu Kamira yang membuat dirinya hendak dikirim ke alam baka. Namun ia berhasil melawan dengan teknik Kugutsu miliknya. Di sisi lain, pertarungan epik terjadi antara Gaara dengan Ranke, sang wanita pengguna elemen Raiton. Gaara sempat terpojok oleh Raiton milik Ranke, namun ia berhasil mengeluarkan teknik andalannya Sabakuso, tapi belum berhasil membunuh Ranke. Malah tiba-tiba Ranke berubah menjadi monster listrik yang membuat Gaara terjatuh. Namun itu semua hanya bunshin. Dengan epik, Gaara mengeluarkan Sabakuso Taiso yang membuat tempat tersebut jadi lautan pasir. Tapi tetap tidak berhasil. Ranke masih kuat berdiri. Aduh, anjir, kuat betah. Dengan cerdik, Gaara mengaliri pasirnya dengan listrik membuat Ranke sekarat. Lalu Gaara mengeluarkan kembali Sabakuso Taiso yang membuat Ranke terkubur hidup-hidup. Sedangkan Kamira diserang Kankuro, namun ia berubah jadi manusia kelelawar lalu menyeburkan asap tebal untuk kabur bersama Temujin. Kejadian kocak di sini pun terjadi. Naruto yang hendak mengejar Temujin malah bergelantung di badan Kankuro. Aduh, anjim kan? Di sisi lain, suku Kahiko diserang oleh anak buah Haido, Fugai, untuk menanyakan keberadaan batu Jelal berada.
Lalu Fugai terperangkap jurus Kagemane milik Shikamaru. Namun Fugai berubah jadi manusia serigala dan kabur menjauh dari Shikamaru dan Sakura. Kemudian Shikamaru menanyakan perihal keberadaan batu Jalal pada Kahiko. Namun ia menolak. Kahiko baru mau memberitahu keberadaan batu Jalal berada pada Shikamaru dan Sakura bila anggota suku dan dirinya diberi perlindungan oleh mereka berdua. Lalu kita diperlihatkan masa lalu Temujin dan temannya. Mereka berdua korban peperangan yang menjadi yatim piatu. Kemudian Haido menemukannya dan membesarkan mereka berdua untuk membantu mendirikan negeri damai utopia menggunakan batu Jalal. Haido kemudian memasukkan batu Jalal pada tubuh Temujin karena tubuhnya sangat cocok menerima kekuatan besar milik batu Jalal tersebut. Sedangkan temannya hanya dijadikan bahan penelitian Haido. Di markasnya, Haido menyuruh Temujin menemukan tambang batu Jalal yang hanya diketahui oleh kakek tua Kahiko. Lalu Temujin kembali ke reruntuhan suku Kahiko dan tiba-tiba Shikamaru menangkapnya dengan Kagemane. Kemudian Temujin dibawa ke kawanan suku Kahiko. Kahiko menceritakan bahwa batu Jalal dulunya adalah batu kehidupan yang memiliki kekuatan luar biasa. Lalu ia menjelaskan bahwa Temujin adalah keturunan asli kerajaan. Oleh karena itu batu Jalal cocok pada tubuh Temujin. Kemudian Kahiko menjelaskan dahulu batu Jalal membuat kerajaan menjadi kacau karena semua orang ingin memiliki kekuatan luar biasa dari batu Jalal tersebut. Sampai nenek moyang mereka menyegel batu Jalal di bawah suatu bangunan kerajaan mereka. Setelah mendengar itu, Temujin malah semakin berambisi mengambil banyak batu Jalal untuk digunakan membuat utopia bersama Haido. Lalu ia berhasil kabur dan membawa Kahiko untuk menemukan bangunan tersebut, karena hanya Kahiko yang mengetahui tambang batu Jalal berada. Naruto, Sakura, Shikamaru hendak mengejar Temujin, namun mereka tidak tahu kemana perginya karena di dalam kelompok mereka tidak ada ninja pelacak. Lalu Shikamaru mempunyai ide menggunakan Nerugui untuk mencium bau Temujin karena Nerugui sudah tahu bau dari Temujin. Kemudian mereka bertiga bersama Nerugui mengejar Temujin. Temujin beserta kakek Kahiko sudah sampai di tempat tambang batu Jalal berada. Lalu Temujin memberitahukan posisi tambang tersebut pada Haido yang berada di markas. Kemudian Haido berangkat menuju ke sana. Kakek Kahiko menunjukkan jalan menuju tambang pada Temujin. Di sisi lain, Naruto, Sakura, Shikamaru mengikuti Nerugui, namun aksi kocak kembali terjadi, di mana mereka bertiga hampir saja jatuh ke jurang. Ada-ada aja, ada lagi tegang-tegangnya. Akhirnya mereka bertiga berhasil menyusul Temujin dan Kahiko, namun kapal milik Haido pun sudah datang. Kemudian Shikamaru menggunakan Kagemane pada Haido untuk menanyakan tujuan sebenarnya. Haido menjelaskan ia akan menggunakan banyak batu Jalal untuk membangun utopia negeri damai tanpa peperangan. Tanpa disangka kakek Kahiko menekan sesuatu yang membuat ia bersama Temujin pergi ke tambang batu Jalal berdua saja. Kemudian Haido bersama 3 robot menyusul Temujin dan kakek Kahiko. Sedangkan Kamira dan Fugai bertarung melawan Shikamaru dan Sakura. Lalu Sakura menyuruh Naruto menyusul Haido untuk menggagalkan rencananya. Ketika Kahiko dan Temujin sampai terlebih dahulu, Kahiko hendak membunuh Temujin menggunakan katana kecil dan meledakkan tempat tersebut. Di sisi lain, Sakura menghadapi Fugai, namun ia merasa terpojok sampai sebuah ide terlintas dalam kepalanya. Sakura memancing Fugai ke tempat di mana suara aungan serigala milik Fugai bisa membuat frekuensi suara tinggi dan berbalik pada pemiliknya.
Lalu secara tiba-tiba bangunan tersebut roboh menimpa Fugai dan ia pun tewas di tempat. Di tempat lain, Shikamaru kesulitan menggunakan Kagemane karena kamera terus terbang. Lalu ia melihat Kankuro ada di tempat tersebut. Kemudian Shikamaru memasang banyak kertas peledak di dinding agar pergerakan kamera terbatas. Namun kamera malah menyepelekan strategi milik Shikamaru. Lalu tanpa disangka Shikamaru menggiring kamera ke dalam Kugutsu Kurowari milik Kankuro yang membuat tubuh kamera terbelah-belah. Ketika Kahiko hendak meledakkan tempat tersebut, Haido berhasil mencegahnya. Lalu Haido menunjukkan salah satu batu jelel pada mereka berdua. Kahiko beranggapan bahwa Haido telah mencuri batu jelel dari klan Temujin, tapi ia membantahnya. Kekuatan batu jelel ialah menyerang seseorang tanpa menyentuhnya. Kemudian tombol menuju tambang muncul, namun ketika Haido hendak menekannya, Nurugui muncul, tapi ia mati sia-sia diterjang serangan dari Haido. Haido hendak membunuh kakek Kahiko, namun dihentikan oleh anak buahnya sendiri yang tak lain ialah Temujin. Lalu Naruto muncul secara tiba-tiba menyelamatkan kakek Kahiko. Kemudian Temujin menyadari bahwa yang menyerang desa dan membunuh kedua orang tuanya sebenarnya Haido sendiri. Haido hanya memanfaatkan Temujin sebagai budak percobaan batu jelel. Lalu dengan sadis Haido yang sudah berubah mengambil batu jelel milik Temujin dengan terpaksa. Naruto yang melihatnya langsung menyerang Haido dengan berbagai jutsu miliknya, namun tidak mempan. Malah ia kalah telak dari Haido, tapi Naruto tidak menyerah. Ia berhasil menghempaskan Haido dengan Rasengan miliknya. Namun Haido masih kuat berdiri. Epic jir. Nah ini baru kuat lawannya. Kemudian Haido menyerang Temujin dan Naruto dengan kekuatan penuh batu jelel karena tambangnya sudah bocor. Tapi mereka berdua berhasil diselamatkan oleh 3 robot milik Haido yang memilih berkorban untuk Naruto dan Temujin. Lalu Temujin tersadar setelah melihat banyak pengorbanan dari anak kecil yang tidak bersalah. Dengan terpincang-pincang ia membantu Naruto membuat 2 Rasengan, yang satu Rasengan Kurama dan yang satunya Rasengan dengan kekuatan batu jelel. Kemudian Naruto berhasil menghancurkan penghalang keras milik Haido dengan Rasengan jelel. Lalu ia berhasil membunuh Haido dengan Rasengan jelel super kuatnya hanya dengan 1 serangan. Ternyata masalah tidak sampai di situ saja. Tiba-tiba tempat tersebut mulai hancur dan akan meledak. Kahiko menjelaskan cara untuk mencegah tambang batu jelel meledak dengan cara pertukaran jiwa keturunan asli kerajaan, yaitu Temujin sendiri. Kemudian dengan tekad yang kuat, Temujin akan menyerahkan jiwanya pada batu jelel agar tempat tersebut tidak meledak. Ketika hendak menukarkan jiwanya, tiba-tiba Naruto datang menyelamatkan Temujin dari reruntuhan akibat ledakan batu jelel. Secara ajaib, kakek Kahiko berhasil selamat dan Nerugui kembali hidup. Di sisi lain, sang penyelamat Temujin bersama Naruto masih hidup. Itu semua karena kekuatan kehidupan dari batu jelel. Akhir scene yang bahagia. Scene akhir ditutup dengan Temujin menjadi pemimpin baru dari sukunya dan hendak mengembara mengelilingi berbagai desa di dunia menggunakan kapal laut. Dan film pun berakhir. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film Naruto The Movie Legend of the Stone of Jelel ialah jangan pernah serakah terhadap kekuatan atau jabatan. Karena sesungguhnya semua itu hanya titipan dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadilah orang baik dan selalu bermanfaat untuk orang lain dan sesama.
Rating IMDb film Naruto The Movie Legend of the Stone of Jalel sebesar 6,6. Cukup besar, hanya menurut saya layak diberi 7,1 karena film ini mengajarkan arti sesungguhnya dari jangan pernah serakah. Cukup sekian video alur cerita film kali ini. Saya Dito pamit undur diri. Jangan lupa subscribe karena subscribe dari kalian berguna buat saya mendapatkan AdSense dan uang guna membeli sebuah es krim Magnum kesukaan saya. Terima kasih. See you on next video. Ya guys ya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel 5 derajat Celcius dinginnya kebangetan.